Para asatidzah, para hujjaj, para sepuh, bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam Sabtu. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, dan utamanya adalah dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir. Lanjutkan bacaan kita, yaitu masih pembahasan tentang Al-Fawaid atau pelajaran yang bisa diambil dari beberapa ayat yang sudah kita baca. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada bagian yang keempat, ya, dari 4 pelajaran yang ada. 3 sudah kita baca pada malam Sabtu yang lalu, dan sekarang kita akan lanjutkan, ya, faidah ataupun pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'. Ruya anna al-Hasan bin Ali matta'a zawjatahu bi'ashrati alafi dirham. Faqalatil mar'ah matta'un qalilun min habibin mufaraq. Pada bagian yang keempat ini, yang bisa kita ambil tentang pelajaran dari beberapa ayat yang sudah kita baca, yaitu diriwayatkan bahwasanya Hasan bin Ali, ya, Hasan bin Ali berarti ini cucunya siapa? Cucunya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena anaknya Sayyidina Ali, ya, Hasan dan Husain, ya. Apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali, ya, bahwasanya matta zaujatahu, ya, Hasan memberikan kepada istrinya, ya, itu perhiasan bi asyrati alafi dirham, ya, sebanyak 10.000 dirham, ya. Jadi pernah Sayyidina Hasan itu memberikan, ya, nafkah, ya, kepada istrinya sebanyak 10.000 dirham, ya. Faqalatil mar'ah, ya, setelah istrinya Sayyidina Hasan itu diberikan mut'ah, ya, ataupun pemberian oleh suaminya Sayyidina Hasan bin Ali sebanyak 10.000 dirham, itu perempuan atau istri tadi berkata, matta'un qalilun, ya, pemberian, ya, yang sangat sedikit, kata itu istrinya, min habibin mufaraq, ya, dari seorang kekasih yang akan dicerai atau yang akan ditalak. Tuh, ya, itu kata istrinya Sayyidina Hasan, ya. Wa sababu talaq, ya, kihi. Nah, yang menjadi penyebab, ya, ditalaknya atau istrinya itu dicerai oleh Sayyidina Hasan adalah maruya, diriwayatkan annahu, bahwasanya
lamma usiba Aliun karramallahu wajhah, ya, tatkala Sayyidina Ali ya mati terbunuh. Kan Sayyidina Ali matinya diapain? Dibunuh. Ya. Tuh. Nah, ini kan kita tahu Sayyidina Ali ini adalah khalifah yang keberapa ya? Yang keempat, ya, setelah Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, dan yang keempat adalah siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, itu. Wa bu'i al-Hasan bil khilafah. Ya, sepeninggal Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan itu dibaiat, ya, atau diangkat menjadi seorang apa? Khalifah. Ya, sebagai seorang pemimpin menggantikan ayahnya, ya, setelah mati terbunuh. Tuh, ya, tuh. Nah, setelah ya Sayyidina Hasan dibaiat untuk menjadi khalifah menggantikan ayahnya itu Sayyidina Ali, qalat lahu, itu istrinya bilang kepada dia. Ya, kepada siapa nih? Kepada Sayyidina Hasan. Lituhanni akal hilafah ya Amirul Mukminin. Tuh, kata siapa itu? Kata istrinya Sayyidina Hasan, ya. Aku ucapkan selamat kepadamu wahai Amirul Mukminin, kata istrinya. Ya, bahasa kita wajar dong kalau kita punya, ya, istri di rumah, kita sebagai suami diangkat menjadi lurah, kira-kira istri senang nggak? Senang, ya, senang banget lah. Ya, laki gue diangkat menjadi lurah, alhamdulillah, gitu kan, gitu. Ya, apalagi yang lagi pada nyalek sekarang nih, ya, kalau pada menang kan diucapin apa? Selamat, ya, oleh pihak keluarganya, ya, tuh. Faqala, kata Sayyidina Hasan mendengar ucapan dari istrinya itu, selamat ya, ente diangkat menjadi khalifah, kata itu istrinya kepada Sayyidina Hasan. Ternyata Sayyidina Hasan bilang, yuqtalu Aliyun wa tazharina syamatah. Ya, Sayyidina Ali mati terbunuh atau dibunuh, engkau menampakkan kegembiraan. Bahasa Sayyidina Hasan, istilahnya babe gue mati dibunuh. Ya, kok lu bisa-bisanya ngucapin selamat gue diangkat menjadi khalifah. Ya kan? Kata Sayyidina Hasan kepada istrinya, ya. Nah, mendengar ucapan kata selamat tadi dari istrinya, akhirnya Sayyidina Hasan agak sedikit emosi. Apa kata Sayyidina Hasan? Izhabi fa anti talikun salasan. Pergi sono. Ya, lu gue cerai, ya, lu gue talak 3 langsung, kata bahasa kita ya. Tuh kan? Ya, ibarat kata harusnya gimana kayak gitu bahasanya. Ini kan ayah gue mati terbunuh, bukan apa-apa. Ya, bukannya gue seneng jadi Amir Mukminin. Kenapa? Karena ini bebannya tuh, ya, amanahnya sangat berat. Ya, tuh. Makanya Sayyidina Hasan bilang, ya, tuh, kamu menampakkan kegembiraan, kesenangan. Tuh, kata siapa? Kata Sayyidina Hasan kepada istrinya. Makanya langsung Sayyidina Hasan bilang, idhabi fa anti talikun salasan. Ya, pergilah kamu sana. Ya, kamu aku cerai, ya, atau kamu aku talak 3 langsung. Tuh. Ya. Ya, coba kalau kita punya bini kita ngucapin selamat, kita jadi pejabat, kira-kira kita senang nggak? Senang banget, ya kan? Alhamdulillah. Tadi dikit lagi abang punya mobil baru, kan begitu. Ya, punya rumah dinas. Bentar-bentar kita belanja di mall bang ya, gitu kan begitu. Ya, sebenarnya yang namanya amanah itu Pak, jabatan itu sesuatu yang apa? Berat. Ya, makanya Nabi bilang, ya, ketika umatnya itu berlomba-lomba untuk mencari jabatan, Nabi sampai katakan innakum, ya, kalian itu, ya, berlomba-lomba untuk mencari jabatan, ya, tapi Nabi katakan wasayandamu nabihi yaumal qiyamah, tapi nanti di hari kiamat itu akan menjadi penyesalan untuk kamu. Ya, Nabi sabdakan innakum yata'amaruna fil imarah wa sayandamuna bihi yaumal qiyamah, kata Nabi. Ya, kalian berlomba-lomba untuk menjadi apa?
mencari jabatan. Akan tetapi nanti tuh jabatan yang engkau pengen, yang engkau dapati di hari kiamat akan menjadi apa? Penyesalan yang luar biasa. Ya, kita lihat coba ya, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu Allah, ya, beliau itu nggak pernah make, ya, jangankan harta atau uang negara, ya, rumahnya aja tuh kalau di rumahnya nggak pernah make lampu, ya, lebih enak gelap-gelapan, ya, sampai saudaranya bilang, ya Amirul Mukminin, engkau seorang khalifah, engkau seorang apa, pemimpin, masa rumah ente gelap kayak gini, tuh kan, ya, lampu pakai itu, ya kan, istilah kata pakai itu, ya, apa namanya itu, aset negara ada, pakaiin aja semua, ya. Khalifah Umar bin Khattab bilang, aku tidak mau gara-gara lampu rumahku terang lampu ini lantaran pakai uang umat atau uang rakyat, katanya itu. Kenapa? Itu akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu khalifah pemimpin yang benar, ya. Masalah lampu aja dia ngeri, ya. Nah, kalau orang-orang zaman sekarang kagak ada, ya, ibarat kata, ya, istilah kata itu apa? Haji mumpung, ya, kapan lagi? Gua kan kampanye pakai duit, ya kan? Itu duit dari mana itu? Pas paling enggak harus kembali lagi itu duit, kan begitu. Itu makanya Pak, dari awal caranya aja udah salah, ya. Kalau orang pakai begitu itu namanya nyogok apa bukan? Nyogok, ya. Nyogok hukumnya dosa apa? Enggak. Halal apa haram nyogok? Haram. Ya, Nabi udah katakan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dan yang disogok dua-duanya kemana? Nyemplung ke dalam api neraka, Nabi bilang gitu. Ya, bukan yang nyogok doang, tapi yang disogok juga. Siapa sih yang disogok tuh? Ya kita. Ya, itu kan artis-artis 5 tahunan munculnya itu. Ya, kalau nggak ada pilkada nggak bakal apa itu? Bakal muncul, ya, tuh. Ada orang diberangkatin ini Ustaz, pakai uang ini, kampanye katanya diberangkatin umrah, boleh gak? Tetap nggak boleh, mau umrah mau apa juga. Ya, kalau uang itu pribadi sih monggo. Ya, tapi kalau uang itu adalah uang yang memang harus digunakan untuk apa namanya? Kemaslahatan rakyat, ya silakan. Jangan dipakai untuk sekelompok orang-orang tertentu. Itu hukumnya apa? Riswah namanya, haram, ya. Nyogok itu haram, ya. Tuh. Baik. Setelah, ya, Sayyidina Hasan mengatakan kepada istrinya, aku ceraikan engkau talak 3. Ya, fatalaffa'at bijilbabiha. Tuh, ya, saking enggak enaknya itu, ibarat kata itu bininya nutupin mukanya pakai apa? Pakai jilbabnya begini nih. Kalau kita pakai sorban itu begitu. Ya, malu. Ya kan? Ya, merasa kagak, ya, merasa enggak enak. Istilah bahasa kita, ya Allah, ternyata ucapan gue salah kali ya. Ya, gue ngucapin selamat padahal sih maksud hati bukan pengen senang atau bahagia, ya. Lantaran mertuanya meninggal, kemudian suaminya diangkat menjadi khalifah, bukan itu maksudnya. Ya, yang namanya orang Kak, kalau habis dirundung, ya apa namanya itu, ya, musibah. Ya, habis dia dapatkan suatu cobaan, itu kan kadang kala apa? Ya, belum normal. Ya, diajak ngomong juga kadang belum apa ya? Belum nyambung, belum connect gitu, ya. Itu. Ya makanya lah wajarlah seperti ini ya. Nah, nanti apa ceritanya? Kita lihat, ya. Wa qa'adat hatta qadat iddataha. Ya, tuh bininya habis diceriin, diam aja di rumahnya tuh. Ya, duduk aja di rumahnya enggak ngapa-ngapain, bengong kalau bahasa kitanya sih. Ya, mikirin ya Allah, kenapa gue diceriin ya? Gitu kan. Ya. Itu, ceriin tuh, ya. Apakah pikiran istri Sayyidina Hasan dia bakal kawin lagi? Enggak, emang orang kita. Ya, enggak kawin lah agak dia tuh. Ya, nungguin di rumah tuh. Hatta qadat iddataha, sampai habis masa iddahnya. Ya, ini kan kalau yang udah kita pelajari, Pak, orang yang ditalak 3 iddahnya berapa lama tuh? Berapa lama? Talak 3. Ya. Ya. Iddahnya berapa tuh? Dia belum boleh balik lagi kecuali itu dia udah nikah sama orang lain. Ya. Kalau yang talak 2 cuma 3 bulan, salah satu puru. Ya, tapi kalau talak 3
dia belum boleh kembali kecuali itu perempuan atau istri kita udah dinikahi oleh laki-laki lain. Tuh, ya, tuh. Fa ba'asa ilaiha bi asyrati alafi mut'ah. Ya, tuh. Kemudian ya, Sayyidina Hasan mengutus seseorang. Ya, orang disuruh ngapain? Nganterin lagi ya hadiah mut'ah tuh kepada mantan istrinya sebanyak berapa? 100.000 dirham lagi, tuh Pak. Ya, ya, udah habis masa iddahnya nih, mungkin udah nikahin kali nggak diceritain di sini. Ya, habis itu dikasih lagi apa itu? Dikasih lagi ya 10.000 dirham oleh Sayyidina Hasan. Wa baqiyah ma baqa laha min sadaqiha. Ya, dan Sayyidina Hasan juga memberikan sisa mahar yang belum dikasih oleh siapa? Oleh Sayyidina Hasan kepada istrinya, dikasih juga tuh. Selain 10.000 dirham plus apa? Sisa mas kawin yang belum selesai. Ya, dikasih oleh siapa? Sayyidina Hasan. Faqalat dzalik. Ya, maka Sayyidina siapa itu? Istrinya tadi berkata, ya, tuh, atau bercerita kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, falamma akhbarahu Rasul, baka ketika Rasulullah, ya, yaitu siapa ini Rasul? Berarti kan kakeknya, ya, kan kakeknya. Kan Sayyidina Hasan adalah anak siapa ya? Anak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nikah sama siapa? Anak Rasulullah siapa namanya? Fatimah Az-Zahra. Ya kan? Berarti kan kakeknya nih yang ngomong. Ya, apa kata kakeknya? Ya, dikasih berita gini-gini, bakal akhirnya Sayyidina Hasan nangis. Ya, ini cucunya nangis sedih tuh. Ya, kenapa sedih? Nyesel. Ya, apa kata dia? Laula annani talaqtuha salasan la raja'tuha. Ya, seandainya dulu aku tidak menceraikan talak 3 kepada istriku, aku bisa kembali kapan aja. Tapi sayang, ya, dibilang talak 3, makanya nggak boleh langsung balik lagi, tuh, ya. Makanya secara nggak langsung diomelin nih kakeknya nih, ya, Sayyidina Hasan nih. Kenapa? Ya ibarat kata lo nafsu banget sih, emosi mulu gitu. Ya, sembarangan buru-buru banget mengambil keputusan tuh, ya. Kenapa? Karena dia nangis setelah dinasihati oleh siapa? Oleh kakeknya. Ya, padahal Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu ya apa? Cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang beliau waktu kecil selalu dicium oleh siapa? Oleh kakeknya. Ya, Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Hasan kalau dicium sama Nabi apaannya? Mulutnya dicium. Ya, Sayyidina Husain kalau dicium apanya? Lehernya. Ya kan? Para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa saat engkau mencium cucumu Sayyidina Hasan dan Husain beda-beda? Hasan engkau cium mulutnya, Husain engkau cium lehernya. Rasul bilang suatu saat nanti cucuku nih Hasan mati lantaran diracunin. Ya, minum racun karena diracunin oleh orang. Benar. Ya, Sayyidina Hasan kan mati diapain? Diracunin kan? Ya. Terus Sayyidina Husain gimana? Sayyidina Husain kelak dia mati bakal dipotong lehernya, dipenggal. Tuh Pak, ya. Itu prediksi kakeknya luar biasa. Benar ternyata tuh dua cucunya. Ya, Sayyidina Hasan mati karena diracunin, Sayyidina Husain mati dibunuh kayak bapaknya juga. Ya, Sayyidina Ali itu, ya. Makanya ciumnya beda-beda, ada yang di mulut, ada yang di leher tuh Pak. Ya, tuh padahal dua-duanya adalah kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir dari anak yang paling disayang siapa? Fatimah Zahra. Ya, yang paling penantu yang paling disayang siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, tuh. Nah inilah ya manfaat ataupun pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil dari apa? Dari ayat yang sudah kita baca, yaitu surah Al-Baqarah ya, ayat 232 sampai dengan ayat 237 ya. Selesailah ya ayat itu. Nah, kita akan melanjutkan ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-238 sampai 242 ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita membaca tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 238 sampai 242, di sini seperti biasa pengarang kitab Asy-Syaikh Muhammad As-Subuni akan menjelaskan tentang al-munasabah, ya, hubungan atau keterkaitan antara ayat yang sudah kita baca dengan ayat yang akan kita baca, ya. Tawassatat ayatul muhafazah 'ala shalah khilal al-ayat al-karimah al-muta'alliqah bi ahkamil usrah wa 'alaqati az-zawjaini inda talaq aw al-iftiraq wa dzalika li hikmatin balighah, ya. Ayat, ya, yang memerintahkan untuk kita selalu menjaga salat itu diletakkan ada di tengah, ya, di tengah setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga dan kaitannya, ya, tentang pasangan suami istri indat tolak pada saat mereka melakukan perceraian atau pisah, ya. Wazalika li hikmatin balighah, ya. Peletakan, ya, ayat yang menjelaskan tentang untuk kita menjaga sholat kenapa ditaruh di tengah. Di sini kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni li hikmatin balighah, ya, penuh dengan hikmah yang sangat banyak, ya, hikmah yang sangat apa ya? Ya, bermanfaat. Kenapa? Wahia annallaha ta'ala lamma amara bil 'afwi wat tasamuh, ya, saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, untuk selalu memberikan maaf dan lapang dada, wa adami nisyanil fadli ba'da talaq, ya, dan juga jangan sampai melupakan, ya, adanya kebaikan yang pernah dilakukan setelah terjadinya tolak. Itu kan udah kita pelajari tuh, ya. Jadi ketika seorang suami istri bercerai bukan berarti kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh istri, kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang suami itu kita lupain, jangan, ya. Tetap harus kita apa? Kita ingat kalau istri kita pernah berbuat baik kepada kita. Istri pun demikian, harus ingat kalau suami pernah berbuat baik kepada siapa? Kepada dia juga. Ya, kan sudah jangan apa ya? Jangan pernah melupakan itu, ya. Bayyana ba'da zalika amrus shalah. Ya, setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah untuk salat, ya. Kenapa? Li'annaha a'zamu wasilah ila nisyani humumid dunya. Ya, karena salat itu merupakan salah satu wasilah, ya, salah satu sarana untuk apa? Nisyani humumid dunya, ya, menghilangkan, ya, melupakan, ya, humumid dunia, kegemerlapan dunia, ya. Jadi jangan sampai kita itu apa? Terpiku, apa namanya sebelum, ya, terpikau dengan kenikmatan dunia, ya. Tuh, kalau kita sudah terpikau dengan kehidupan dunia, akhirnya kita akan lupa dengan apa? Dengan akhirat. Ya, kalau istilah kata ada orang kenapa mengejar yang sementara, sementara yang selamanya dilupain. Ya, dunia hanya sementara. Ya, kan saya katakan dunia ini tempat kita meninggal. Ya, tempat kita meninggal. Ya, tempat kita nanti itu di barzah sama di akhirat. Ya, makanya saya bilang lamaan mana orang meninggal nungguin hari kiamat sama kita orang hidup nungguin hari kiamat. Lamaan orang meninggal, ya kan? Orang-orang yang meninggal tuh, ya, udah ratusan, bahkan ada yang udah ribuan tahun. Ya, nunggu apa? Nunggu hari kiamat. Kita masih hidup. Kenapa? Karena perhitungannya itu, ya, kita hidup di dunia berapa lama sih? Ya, taruhlah 60, 70, 80, ada yang cepet lebih. Itu pun jarang. Ya, tuh. Ya, anak-anak muda ada gak yang meninggal? Ada. Ya, tadi aja warga kita ada yang meninggal anak muda kan. Ya, umur 44 kalau nggak salah ya. Ya, siapa yang nyangka anak muda meninggal? Nggak ada yang nyangka.
Ya, jangankan anak muda, anak bayi ada yang meninggal enggak? Ada. Ya, tuh. Berarti kan sebentar hidup di dunia itu. Ya, enggak akan lama. Tuh, ya. Makanya ya, wa iqdariha wa lihadza kana sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu hammin faza'a ila shalah. Tuh. Jadi Rasul ya selalu ketika dihadapkan dengan masalah keduniaan ya Nabi kalau dihadapin dunia nih bikin pusing kata Nabi nih Nabi selalu ngapain faza'a ila shalah Nabi langsung mengerjakan sholat artinya Pak urusan dunia kalau suatu waktu kita dihadapkan dengan cobaan atau ujian urusan dunia Pak ya jangan kita banyak mikir udah langsung kita ambil wudhu sholat ngadu sama siapa ya sama Allah minta ini Nabi yang ngajarin kita ya Nabi ketika dihadapkan permasalahan besar tentang urusan dunia Nabi langsung apa tuh faza'a ila sholat segera melaksanakan sholat ay ad-du'a ya bermohon minta kepada siapa kepada Allah Subhanahu wa taala ya ini kan kita ya kalau namanya urusan-urusan apalagi urusan kita apaan sih Pak dunia Pak ya urusan kita dunia nggak jauh dari apaan duitmu apaan ya kan nggak punya duit pusing nggak Hah? Pusingan mana punya duit ama nggak punya duit hmm? Ayo pusingan mana punya duit ama nggak punya duit coba kalau orang yang beriman Pak pusingan punya duit ya kenapa ya karena dia tahu kalau yang namanya orang hidup di dunia duitnya banyak bakal banyak apaan pertanyaan yang bakal ditanya sama Allah kan begitu ya kan sering kali saya ulang kalau masalah yang lain ditanya sama Allah cuma sekali tapi giliran urusan harta Allah menanyakan berapa kali 2 kali min aina iktasabahu wa fima anfaqahu dari mana duit tuh lo dapat dan kemana tuh duit lo belanjain ya kan lah kalau orang miskin duit kagak apa mau ditanya sama Allah coba Hah? Ada yang mau ditanya nggak ada ya tuh kenapa kayak saya bilang buat orang yang beriman ya yang bertakwa ya lebih pusing punya apa punya duit ya tapi kalau kita lebih pusing nggak punya duit kayaknya ya kan hmm? Rata-rata tuh ya 89,9% ya lebih pusing kalau nggak punya duit gitu ya tapi jangan Pak ya dunia ini memang apa ya perlu pakai duit tapi bukan berarti duit itu apa ya segalanya ya kita belanja pakai duit ya nggak ada orang belanja pakai senyum ada nggak ada ya beli mobil pakai apaan Hah? Bukan pakai senyum bukan oh kan datang ke dealer mau beli mobil senyum-senyum dikasih sama dealer nggak bakal megang-megang kita senyum-senyum kan dibilang orang gila gitu iyalah ya tuh jadi ya kalau orang yang beriman tuh kenapa ya dia lebih suka ya hidup biasa-biasa aja ya kalau memang ada Allah kasih rezeki kepada dia diterima tapi kita mohon ya Allah dengan harta yang engkau berikan kepada kami jadikanlah aku menjadi tambah dekat denganmu ya Allah ya kita sedekah kita infak ya tuh kita bantuin orang-orang yang membutuhkan ya itu sebenarnya ujian loh Pak kita punya duit juga ujian bukan ujian ya nanti ada orang datang kalau pelit tuh Allah lihat gak lihat jangan jauh-jauh contohnya Korun aja tuh ya tuh Korun hartanya siapa yang ngalahin harta Korun di dunia kagak ada ya tuh inna Koruna kana min qaumi Musa Korun itu adalah salah satu daripada kaumnya Nabi Musa fabagu alaih dia itu berbuat apa dusta ya tuh diberikan harta oleh Allah yang sangat banyak tapi sombong awalnya sih benar ngomongnya ya Allah berikanlah kepadaku harta yang banyak nanti ketika aku diberi harta olehmu ya Allah aku akan berinfak di jalanmu membantu orang-orang yang membutuhkan ya Allah kasih ya
Ya, apakah Allah nggak tahu yang akan terjadi oleh Qarun? Allah tahu. Ya, cuma dijadikan ibrah, pelajaran buat kita. Bakal nanti ini ada umatnya Nabi Muhammad yang kayak gini, bakal ada gak? Banyak. Tuh, ya. Dikasih. Jangankan hartanya, Pak. Kuncinya aja Al-Qur'an bilang wa inna mafatihahu latanu'un bil usbati ulil quwwah. Kunci tempat dia nyimpen bandenya itu, Pak, diangkat sama algojo yang gede-gede kagak kuat. Itu baru kuncinya doang. Ya. Nah, kita kunci apa yang kita punya buat naruh bande? Ya, kagak ada. Tuh. Tapi saking pelitnya, dalam hitungan sekejap mata hartanya apa ya? Ambles ditelan oleh bumi. Ya. Banyak orang kita kalau dapat harta, tahu-tahu dibilang harta apa ya? Harta karun gitu katanya. Ya, karun bukan itu. Ya. Jadi jangan seperti kok korun, jangan. Ya. Baik. Fattalaku yuladus syuhana wal bughdha. Ya, tuh. Perceraian itu akan melahirkan apa itu? Permusuhan dan kebencian. Ya kan? Emang kenyataannya gitu, Pak. Orang cerai nggak ada yang senang. Ya, pasti musuh-musuhan, paling nggak ada istilah namanya dendam. Ya, tuh. Itu terjadi, emang kenyataan seperti itu. Wassalatu tad'u ilal ihsani wat tasamuh. Ya, dan salat ya tad'u mengajak ilal ihsan untuk kita selalu berbuat baik. Artinya, Pak, kalau ada suatu permasalahan sebesar apapun terjadi dalam sebuah rumah tangga, ya doa minta sama Allah yang terbaik apa, jangan langsung ngambil keputusan aja. Ya kan? Minta ya istikharah, ya Allah. Ya, ini masalah gimana nih? Kok begini terus nih ya Allah? Ya, kami mohon petunjukmu, hidayahmu ya Allah yang terbaik. Apakah harus cerai apa terus ya Allah? Kalau memang cerai lebih baik, berikan kemudahan. Kalau memang ya enggak cerai lebih baik, kasih jalan yang termudah. Minta kita sama Allah. Ya, kita jangan doa minta sama Allah menurut apa yang kita mau, enggak bisa. Ya kan? Lah kita kalau lagi emosi mauan kita apa coba? Lepas aja. Cerai perempuan banyak, duit gue banyak. Ya, 10 orang kayak lu gue bisa cari. Bahasa gitu ke orang sombong kan begitu. Ya kan, jangan kira satu, 10 orang yang kali lu gue bisa cari. Orang duitnya banyak sombong kan begitu. Ya. Kalau kita ngadu sama Allah nggak begitu. Ya, tuh. Orang sakit aja, Pak, minta sama Allah minta mati nggak boleh. Ya, minta sama Allah lagi sakit kayak apa, ya Allah, kalau memang mati ini lebih baik, matikanlah aku. Ya, kalau memang hidup ini lebih baik, sembuhkanlah penyakitku. Kan begitu. Ya, tapi doa minta mati dilarang dalam agama kita, nggak boleh tuh. Ya, nah salah satu yang menyuruh ataupun menganjurkan kita untuk selalu minta kepada Allah, itu Rasul sudah nyontoin kepada kita. Sebesar apapun permasalahan problematika kehidupan yang kita hadapi di dunia ini, langsung kita apa? Kudu sholat 2 rakaat minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan ada apa? Jalan keluar yang Allah akan berikan tuh. Ya tuh. Wazalika afdalu thariq litarbiyatin nafsil insaniyah. Karena sholat itu salah satu jalan yang terbaik untuk apa? Melatih jiwa manusia. Tuh, ya. Jadi jangan bergantung kepada orang. Kita punya masalah, Pak, sekecil apapun, maaf, jangan pernah cerita sama orang. Ya, apalagi besar itu masalah. Ya, karena kalau kita cerita sama orang, belum tentu orang yang kita ceritain sekecil apapun masalah itu bisa nyelesain, Pak. Ya, tuh. Kenapa? Bisa jadi itu bisa akan menjadi apa tuh? Ya, kartu mati kita nanti. Suatu saat kita berantem sama dia, habis kita dibabat sama dia. Ya, makanya jangan pernah kita mengadu suatu masalah sekecil apapun kepada orang. Ya, apalagi orang, maaflah, orang zaman sekarang susah, Pak. Ya, yang kita pikir yang amanah udah langkah banget. Ya, kita berbuat baik aja dibalas dengan apa tuh? Kejahatan. Ya, ibarat peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Ya, kita udah baik-baik sama dia, tujuan kita baik sama tuh orang, tahu-tahu apa?
ya dibalas kok dengan sesuatu yang apa, menyakitkan kita. Kita kan nggak mau, ya jangan sampai itu terjadi kepada kita. Udahlah, kita biasa-biasa aja sama temen, ya terlalu baik banget juga jangan, ya terlalu jahat juga jangan, biasa aja lah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik ya perkara itu apa, yang setengah-tengah aja, ya benci banget jangan, sayang banget juga jangan, ya biasa-biasa aja sama siapa aja pak, ya bukan saya menasihatin apanya jangan kita selalu baik sama orang, enggak, ya karena manusia itu tidak seperti malaikat yang selamanya baik, ya dan manusia juga tidak seperti syaitan yang selamanya jahat, ya kalau suatu saat dia dibalas dengan kebaikan atas kebaikan yang pernah kita lakukan kepada dia, ya walillahil hamd, kita akan bahagia, ya tapi ketika kita melakukan kebaikan atau memberikan kebaikan kepada teman kita dibalas dengan sesuatu yang menyakitkan, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah, ya makanya sebelum itu terjadi dari awal kita udah punya niat bekawan biasa-biasa aja lah, ya dekat-dekat juga jangan, jauh juga jangan, biasa-biasa saja, ya. Nah itulah al munasabah ataupun keterkaitan hubungan antara ayat yang sudah kita baca dengan ayat yang akan kita baca, ya. Al-lughah insyaallah akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan kita malam Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan para mau ditanya.